Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari kota Jakarta Pusat. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ham Almai. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 April 2024, Rabu malam, saya akan menuju ke Surabaya menggunakan satu kereta api yang bisa dikatakan terbaru dari sekian rangkaiannya, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek Executive New Generation. Sebelumnya jangan lupa untuk dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe ke channel ini agar saya berkarya dengan lebih baik lagi. Saat ini saya akan melakukan perjalanan menuju Surabaya, yang mana ini mungkin bisa dikatakan perjalanan saya yang terakhir banget dari Bogor ke Surabaya, karena alhamdulillah urusan saya di Surabaya sudah hampir selesai ya, sudah terakhir ke sana, terus insya Allah akan wisuda dalam waktu dekat, sampai setelah itu pulang untuk terakhir kalinya mengosongkan kos-kosan saya di sana gitu. Jadi makasih buat teman-teman yang udah nonton berbagai perjalanan saya dari Jakarta atau Bogor ke Surabaya dan sebaliknya selama beberapa tahun ini. Alhamdulillah sudah mencoba berbagai macam jenis transportasi, terutama bus dan kereta api. Mungkin habisnya ada satu lagi trip terakhir dari kepulangan dari Surabaya menuju Bogor nantinya ya. Untuk hari ini, malam ini saya menggunakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan rangkaian Executive Stainless Steel New Generation 2023, yang mana tiketnya sudah saya peroleh dari sekitar bulan puasa. Waktu ada promo waktu itu alhamdulillah dapat tiket di harga Rp300.000 ya, walaupun tidak dapat promo yang paling murah yang Rp150.000, tapi ya tidak apalah, sekali-kali nyobain kereta terbaru Argo Anggrek ini yang mungkin kedepannya aku tidak tahu bisa nyoba atau enggak, jadi mumpung ada kesempatan saya coba sekarang aja gitu. Kereta Executive New Generation ini sebelumnya sudah saya pernah naiki di kereta api Argo Dwi Bangga, walaupun hanya sebentar dari Jogja ke Solo. Teman-teman yang nonton videonya ada di channel saya ya. Kereta ini agak berbeda dengan stainless steel sebelumnya, stainless steel 2018-2019, yang mana dari tampilannya sudah lebih mewah, lebih modern, terlihat elegan begitu. Terus juga dari beberapa fasilitas ada yang baru seperti pintu geser, kemudian tempat duduk yang lebih nyaman gitu, dan tentunya lebih senyap suara dan lebih anteng menghadapi goncangan gitu. Jadi karena sebelumnya baru nyoba sekitar hampir sejam ya waktu dari Jogja ke Solo itu, dan sekarang saya akan coba full trip dari Gambir ke Surabaya Pasar Turi, yang mana jadi untuk saat ini jarak terjauh untuk kereta reguler Executive New Generation. Karena yang beroperasi dengan Executive New Generation ini sementara ini baru belum banyak ya. Ada Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Argo Dwi Bangga, Taksaka, kemudian mungkin menyusul Argo Semeru dan Bima, mungkin menyusul 1 atau 2 bulan lagi ya. Rumornya sih begitu. Terus juga untuk yang ekonomi generation juga dengan jumlah tempat duduk yang lebih sedikit tuh digunakan oleh kereta api Majapahit saat ini. Dan ada beberapa juga kereta tambahan seperti Manahan tambahan yang sekarang ini pakai Executive New Generation, lalu kereta tambahan dari Jakarta ke Solo PP yang akan menggunakan New Generation kelas Executive dan ekonomi juga. Tapi hanya sementara di akhir-akhir masa angkutan lebaran ini ya, gitu. Oke, ini waktu masih sangat lama, masih jam 7 malam. Jadwal kereta saya adalah jam 8.30 malam dan diperkirakan akan tiba di Surabaya jam 4.35 besok pagi, besok subuh. Karena masih lama, mungkin saya akan di waktu tunggu sampai sekitar jam sebelum keberangkatan, kemudian saya akan naik ke peron dan kita lihat lagi situasi di peron ini seperti apa. Untuk di bawahnya ini sih relatif ramai ya untuk kedatangan penumpang, terutama karena ini juga bertepatan dengan arus balik pemudik. Jadi penumpang yang datang ada beberapa kereta itu sangat bisa dikatakan sangat banyak, dan ini udah agak sepi, udah tidak ada yang datang. Jadi sebelumnya tadi cukup ramai gitu. Oke, mungkin segitu, nanti kita lanjut lagi waktu udah mau masuk ke peron stasiun Gambir ini.
teman-teman, saya sudah berhasil masuk di stasiun Gambir di zona 2 dengan menggunakan pintu masuk face recognition. Jadi di sini di sebelah selatan ini hanya untuk yang face recognition ya. Jadi harus mendaftar dulu. Kalau yang belum pernah mendaftar tuh mendaftar sekali untuk selamanya, bisa dipakai di stasiun mana aja. Jadi lebih cepat tanpa harus menunjukkan KTP maupun tiket fisik. Sedangkan kalau yang masih metode manual, masih konvensional, itu di sebelah utara, bangunan utara stasiun Gambir. Oke, kita lihat dulu di bagian bawah ini ada tempat tunggu yang lumayan luas di ini ya. Karena ada live musik ya di atas. Jadi di sini stasiun Gambir di bagian lantai 1, lantai dasar cukup sepi karena penumpang pada nunggu di atas langsung di lantai 3. Teman-teman, saya sudah berada di lantai atas stasiun Gambir di peron. Tadi mau ke lantai 2 mau rekam tapi cukup berisik, jadi ya langsung aja naik ke lantai 3 atas ini. Ini yang terjadi jalur 3 adalah kereta api Sembrani sama-sama dari Gambir, sama-sama tujuan Surabaya Gubeng, tapi Surabaya Pasar Turi, tapi tujuannya pemberhentiannya lebih banyak. Jadi waktu perjalanannya lebih awal sejam dari Gambir, tapi sampai Pasar Turi sekitar setengah jam bedanya. Tujuan ini. Nah, rangkaian Sembrani ini dia menggunakan rangkaiannya ex Argo Bromo Anggrek untuk kelas eksekutifnya. Kelas eksekutif stainless steel punyanya Argo Anggrek yang lama diturunkan ke Sembrani ini. Dan Sembrani ini sebelumnya menggunakan eksekutif new image seperti yang tuh saya pernah naiki. Kalau nonton videonya bisa cek di channel saya ya. Terus juga untuk luxury-nya juga tidak ada perubahan, tapi ditambah malah menjadi 2 luxury dan eksekutifnya berkurang dari 9 jadi 8 eksekutif. Luxury generasi kedua dengan penduduk sebanyak 26 maju semua duduknya. Ini sebenarnya agak telat, baru masuk jam 7.20 padahal jadwalnya jam 7.30. Jadi bentar lagi dia akan berangkat ke Surabaya Pasar Turi. KA1368B di jalur 1, sidang luar Selayar 5 diizinkan berangkat. Jalur 1 diizinkan berangkat. Oke teman-teman, saat ini masuk di jalur 1 kereta api Pandawungan. Kereta api terjauh saat ini dari Gambir tujuan Jember dengan lokomotif CT 20405. Pandawungan ini menggunakan kereta eksekutif new image dari bekasnya kereta api Gajayana. Nah, seperti ini tampilannya ya. Teman-teman, eksekutif kereta api Pandawungan dengan rangkaian new image. Ini agak telat nih masuknya juga. Harusnya kan jam 8:05 berangkat. Ini jam 8 ini baru masuk. Jadi ya sekitar 5 menit aja di stasiun Gambir ini. Aku nggak masuk karena takut ke bawah juga ya. Ini di sebelah ada kereta api Argo Semeru yang nunggu pulang ke Jakarta Kota. Wah, ini jalur 3 belum bisa diberangkatkan, masih tunggu aman Jakarta Kota. Jalur 3 belum bisa diberangkatkan, masih tunggu aman Jakarta Kota. Wah, ini kereta makan modifikasi nih yang bagus interiornya, yang ala-ala kompartemen kata-katanya mah. Penumpang kereta Pandawungan banyak juga karena ini salah satu kereta yang paling murah eksekutif dari Jakarta ke Surabaya. Lebih murah daripada Sembrani maupun Argo Anggrek, cuman ya nyampainya dia lebih lambat karena dia ini
banyak berhentinya dan akan disusul kereta api yang saya naiki juga aku anggrek nanti akan disusul di sekitar stasiun Jadi Barang kayaknya. Eksekutif tahun 2017. Saya naik kereta aku anggrek di eksekutif 8 di belakang, jadi saya sambil jalan ke belakang aja ini. Dan ini kereta makannya juga kereta makan bagus ya, kereta makan modifikasi yang estetik gitu. Kita lihat interiornya coba. Seperti ini interiornya, mewah banget. Tidak kalah sama kereta makannya ke kelas eksekutif yang new generation. Lagi Pandalungan akan diberangkatkan ke Jember via Pantura. Oke teman-teman, ini sudah masuk di jalur 2 rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek Eksekutif New Generation dengan ciri khas warna eksterior garis pink. Ini aslinya di sini ada tulisan Argo Bromo Anggrek, cuman dilepas karena rangkaian ini pernah dipinjam dulu oleh beberapa kereta api lain seperti Manahan dan Argo Dwi Pangga sebelumnya. Dan pada lebaran ini baru dipakai untuk Argo Bromo Anggrek. Aku posisi di eksekutif 8 paling belakang, nanti kita jalan dulu ke belakang. Ini rangkaiannya seperti ini dan di luar dari luarnya begini, dan pintu untuk masuk keluarnya sudah full otomatis ya, baik di luar maupun di dalam rangkaian kereta. Kita coba dulu. Nah, ini bisa masuk secara otomatis. Coba lihat dulu eksekutif yang ada di sini. Nah, ini seperti ini interiornya, sangat nyaman dan sangat modern kesannya ya. Cuma bentuk sama, lalu fasilitas juga relatif sama, cuman ada beberapa pemodernan seperti tadi pintu otomatis dan ini tampilannya yang lebih bersih gitu lah. Nah, ini tempat dudukku di eksekutif 8 nomor 7A di tengah di sebelah kanan berarti 10987A 87A ya. Di sini semoga perjalanan hari ini aman, nyaman dan menyenangkan tentunya, tenang dan damai dengan kereta api Argo Bromo Anggrek Eksekutif New Generation ini. Agak sepi belakang. Lalu ini aku di paling belakang, jadi belakangnya langsung ke Semboyan 21. Nah, ini tampilan di atasnya menggunakan kawat integrasi yang baru, full digital untuk kereta ini. Jadi ini TV, kemudian di sini ada informasi juga, dan ya gitulah kira-kira. Ini TV-nya juga sama di atas maupun di samping. Perbedaan lainnya ini ada sambungannya yang sudah menggunakan akordeon atau harmonika begini, jadi lebih rapat, tertutup, bebas hujan asalkan tidak bocor, dan juga lebih aman tentunya. Tuh, pintunya otomatis semua. Dan di luar juga ini papan semboyan, lampu semboyan ini ada di atas, dan AC-nya ada 2 di ujung kereta. Kalau eksekutif yang stainless steel yang pertama kan AC di tengah, terus tangki airnya di ujung. Sekarang ini AC di ujung 2 dan tangkinya di tengah gitu. Ini lalu lalang KRL di stasiun Besar Gambir yang tidak melayani KRL, hanya melintas langsung di sini. Oke, karena ini udah mau berangkat, udah jam 8.25, kita masuk ke kereta yang akan mengantarkan ke Surabaya dengan nomor kereta K102358 tipe induk Surabaya Pasar Turi SPI. Ini aku udah ada di tempat dudukku. Di sini hanya sekitar 6 orang penumpangnya.
termasuk saya. Tapi mungkin akan nambah lagi ya seiring perjalanan, mungkin di Cirebon atau di mana mungkin akan nambah. Di tempat duduk saya ini luas, kakinya cukup lega, dan ada fasilitas footrest tentunya yang bisa diatur posisinya. Lalu ada colokan yang bisa untuk berbagai macam jenis posisi. Selain itu colokan untuk laptop atau HP juga ada di sini, untuk HP dalam bentuk USB di sebelah sini. Nah ini ada 2 untuk masing-masing penumpang, jadi ada sebelah kanan kiri ada tempatnya masing-masing. Kemudian ini ada untuk pengaturan kemiringan kursi. Sini ada meja lipat seperti biasa. Agak rapi. Ya, meja lipat ya pokoknya ya, biasa standar untuk kereta. Kemudian ada ini untuk audio untuk mendengarkan suara dari TV kereta. Jadi suara TV kereta keluar dari sini sekarang. Speaker kereta hanya untuk suara pengumuman dari kereta makan. Dan di bawahnya ada lampu redup, lampu tidur di bawah sini, dan di atas lampu utamanya di masing-masing baris ada garis lampunya gitu. Ini sudah jam 9, sebentar lagi akan diberangkatkan Monumen Nasional Jakarta. Oke, sudah berjalan perlahan. Goodbye Jakarta, sampai jumpa di lain kesempatan. Tepat jam 8:30 berangkat meninggalkan stasiun Jakarta Gambir. Oke, saat ini sudah melintasi stasiun Cakung, persiapan ke arah Bekasi. Ini kita melalui jalur kanan, jalur kiri, jalur yang terpisah dengan jalur KRL komuter lain. Kelihatan ya. Dan seperti suasana di kabinnya ini senyap banget, anteng banget, walaupun ini belum kecepatan maksimal ya. Mungkin ntar setelah Cikampek tahu kecepatan maksimal dan kita dengarkan kondisi kabinnya seperti apa senyapnya. Tapi harusnya emang senyap kok untuk kereta ini. Emang pertamanya aku akui bagus banget. Terima kasih dan selamat buat KAI dan Inka udah berhasil bikin racikan kereta yang bisa anteng kayak gini. KRL di sebelahnya stasiun Kranji. Kami informasikan bahwa stop kontak di kereta penumpang hanya boleh digunakan untuk perangkat berdaya rendah seperti telepon seluler. Oh ya, ada satu lagi yang kurang di ini dari generasi sebelumnya, yaitu tidak ada lampu baca di atas ini. Tapi ya relatif tidak terlalu kepake lampu bacanya sih, udah situasi kereta udah terang gini, kecuali kalau pas mode malam nantinya kan ya orang istirahat. Jadi ya tidak terlalu berpengaruh kalau dihilangkan begitu lampu bacanya. Selain itu ya mirip banget sih sama ini. Tidak ada meja untuk air, jadi kan biasanya ada, sekarang tidak ada, bisa ditaruh di sini di kaca. Wah, itu penumpang KRL ke Cikarang rame banget, karena ini padahal udah tidak jam pulang kerja, udah jam 8:30 lebih ya. Melintasi PCL 78, tahu jembatan Kembar dan PCL 81. Oke teman-teman, jadi naik kereta tidak ada yang aman. Tadi aku habis rekam footage sebelumnya, terus beberapa saat ada pramugari datang dan bawain aku nih. Ini kelakuannya siapa ini? Tidak tahu, ada yang ngirim ke aku. Siapa ya? Ini aku cari tahu tuh habis nih. Ya pokoknya makasih banyak teman baikku yang udah repot-repot nih ngirimin dua gede lagi nasi, terus minum, dan yang ada makanan lagi tapi tidak diseduh. Ya tidak akan aku habis, aku mungkin akan bawa pulang habis ini. Ya pokoknya gitulah, naik kereta tidak aman sekarang karena ya ini. Ya jadi intinya ya somehow karena aku naik kereta, aku cuma ngabari naik kereta ini tanggal segini, dan somehow teman-teman tuh tahu kode
booking yang bisa bikin mereka bisa mesen makanan buat aku atau buat penumpang siapapun yang mereka tahu kode bookingnya gitu lah. Ini sebenarnya kejadian yang umum kok di baru-baru ini di di lingkungan teman-temanku kereta apian ini. Naik kereta lagi santai-santai, taunya dia ngirim ngebom makanan banyak. Ini ya alhamdulillah masih wajar sih dalam jumlah segini. Aku sempat lihat ada yang dikasih sampai dikasih air mineral berapa banyak lah, pokoknya air mineral terusin, atau bahkan ada yang sampai sedus. Terus ada yang dikasih pop mie juga banyak, entah itu pop mie disdo ataupun enggak. Kalau disdo kan repot banget ya, harus dihabiskan atau harus dibagikan ke penumpang yang sebelahnya gitu. Ini masih cukup wajar, tapi ya untuk saya repot-repot lah, lain kali lah. Aku naik kereta ini bayar harganya normal, tapi kalau dibeliin makanan gini jadi bisa-bisa totalnya mungkin nyanyi harga tiketku ini. Harga tiket promo ini maksudnya, bukan tiket normal ya. Gak tahu ini bakal ada yang ngirim lagi enggak, tapi semoga enggak ada ya. Aku mau istirahat karena besok agendaku macam-macam di Surabaya, jadi aku harus butuh waktu istirahat tuh. Nasi lada hitam, nasi goreng bakso, ini dua-duanya tadi angetin, kemudian roti 2, lalu pop mie ini dibuka tapi enggak diseduh, dingin. Lalu ada cumi pedas. Ya oke lah, nanti aku bungkus aja ini semua, aku bawa ke kosanku. Ini posisi udah lepas stasiun Tambun, dan nih anteng banget nih larinya kereta ini dengan kecepatan sekitar 100 km/jam. Ini masih jalur KRL soalnya. Oh ya, di sini juga ada fasilitas wifi gratis di rangkaian Argosy Anggrek ini dan berfungsi. Alhamdulillah akhirnya ada wifi yang berfungsi, walaupun tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lancar internetnya, agak lebih lambat dibandingkan dengan pakai internet 4G masing-masing sendiri. Wifi-nya agak lambat karena mungkin cukup banyak yang pakai, padahal ini cuma 2, terus kita 3, 6 lah kira-kira, atau banget yang isi lagi enggak ya, pokoknya ada hampir 10 orang. Karena mungkin ya faktornya adalah kereta ini harga tiket regulernya mahal, karena ini masih lebaran juga, jadi masih di angka 700 sampai 800 ribu per penumpang untuk full trip, meskipun lawan arus ya. Sedangkan kereta lainnya tadi Pandalungan, Sembrani itu di angka 500 sampai 600 ribu full trip sampai Surabaya, Jakarta Surabaya. Ya, jadi ya dengan pelayanan yang tidak terlalu beda, terus fasilitas yang ya masih bisa ditoleransi lah untuk eksekutif, walaupun bukan eksekutif terbaru tapi masih nyaman juga. Ya mungkin orang-orang pada larinya ke 2 kereta tersebut dibandingkan aku kayak ini. Sama juga mungkin karena aku duduk di belakang eksekutif yang belakang sendiri, jadi agak lebih sepi dibandingkan eksekutif depan. Nah, mungkin tips juga buat teman-teman untuk milih duduk di eksekutif yang belakang, karena biasanya kalau saat diberikan auto wali itu diisinya dari depan dulu. Jadi karena ini di depan dulu, jadi biasanya belakang itu agak lebih sepi gitu. Terjualnya belakangan, dan kalau tidak terjual ya kosong gitu. Oke, mungkin untuk review lengkapnya udah aku bahas macam-macam ya di kereta eksekutif stainless steel new generation ini. Kalau masih kurang bisa lihat di videoku sebelumnya, termasuk review toilet. Toiletnya ini sama sih dengan eksekutif lainnya, cuman di sini tidak ada jendelanya ada tapi tidak bisa dibuka karena tertutup sama panel interiornya itu, panel kacanya itu. Jadi kurang lebih ya untuk luasnya sih agak lebih luas, tapi fasilitasnya hampir sama ya, bisa dilihat di videoku yang sebelumnya. Ini sudah hampir jam 10 malam, belum ditutup lampunya, tapi ya ini udah maju dengan kecepatan yang cukup tinggi, 111 itu tulisannya, dan ya cukup anteng sih, walaupun tidak terlalu anteng kayak mungkin karena faktor relnya juga. Terus ini siapa lagi, astaga, ngirim air sebanyak dan
10 Aqua 10 alias 6 liter cok. Astaga, ini harus dibalas dendam nih suatu hari ya. Wes nak karuan wes teman baikku ini. Sama ini pokoknya makasih wes, tapi ya nggak usah repot-repot lah ini. Nggak tahu mau ngapa lagi wes. Oke teman-teman, jadi ini udah jam 10 malam dan penerangan di kereta sudah diredupkan, diganti jadi seperti ini. Di sini kalau mode malam ini di kereta eksekutif New Generation ini yang nyala adalah di bawah itu, di lorong ada lampu-lampu kecil, dan di samping ini full sepanjang dekat lantai pojok ini ada lampu yang menghadap ke bawah gitu. Jadi tidak silau dan tidak tapi tidak terlalu gelap juga gitu ya, pokoknya nyaman untuk tidur istirahat. Toh juga emang naik kereta malam itu emang nikmatnya itu bisa tidur dan bisa nyaman di perjalanan, apalagi untuk yang kelas eksekutif begini ya. Untuk peredamnya, tapi setelah aku rasa untuk peredamnya agak kurang sih daripada yang aku Dwi Pangga pas awal banget tuh. Agak mungkin kan udah agak berapa bulan juga. Waktu itu kan aku naik aku Dwi Pangga kan sekitar 2 atau 3 hari setelah operasional, jadi masih baru banget. Ini udah berapa bulan aku anggrek ini, jadi ya agak kurang ya menurutku, agak ya masih lebih redam dari Sunny yang lama, tapi tidak seredam yang aku Dwi Pangga yang dulu aku naiki di video sebelumnya itu. Tetap nyaman kok, tapi dan guncangan juga tidak diredam. Mungkin ini kereta udah bagus, keretanya udah rapet semua, tapi relnya mungkin yang kurang ditingkatkan lagi ya. Semoga bisa diperhalus lagi semua rel, khususnya di lintas utara Pantura Jawa dan di lintas selatan yang biasa dilalui oleh kereta-kereta unggulan dengan kecepatan sampai 120 gitu. Ini teman-teman, lagi-lagi nih ada yang ngirim lagi 1 teh panas sama ada buahnya, ini buahnya dipisah. Aduh, gimana mau tidur kalau gini wes. Semoga tidak ada yang ngirim lagi karena udah malam, udah jam setengah 11 juga ini. Mungkin aku tidur ntar setelah Cirebon ya mungkin. Nunggu aku turun sebentar di Cirebon terus tidur lagi. Berat banget bawaanku, berarti habis dari turun kereta nanti berat banget bawaanku. Sementara udah ada air putih 10, lalu fruity-nya 3, terus snack macam-macam ada 3, terus makanan beratnya 2, terus Xiaomi 1, Popmi 1, sama ini barusan es teh tadi ya. Tuh gimana nih, dihitung-hitung bisa lebih mahal apa yang temen-temen baikku kirim sih daripada harga tiketku ini kan 300.000. Kalau total semua yang di bomku aku udah bisa lebih dari 300 nih, bisa aku nggak tahu ya. Wes pokoknya ya makasih banget lah untuk teman-temanku yang udah support sampai ya repot-repot ngirim gitu. Lain kali nggak usah lah ya, baik-baik selalu lah, orang baik gitu. Ini penumpang sekitar 7-8 orang ya di kereta ini aja. Tadi ada kondektur juga nongkrong di belakang, jadi ya mungkin tidak terlalu banyak untuk penumpang malam ini karena ini weekday, hari kerja, terus juga di lawan arus mudik lawan arus balik, kita ke arah timur sedangkan arus baliknya ke barat gitu ya. Jadi seperti ini toilet di kereta eksekutif maupun ekonomi New Generation ini ya standar sih, tapi cukup luas dibanding yang generasi sebelumnya. Ini ada toilet duduk dengan flush di atasnya, terus toilet itu terpisah ya, antara laki-laki dan perempuan tuh bersebelahan terpisah. Toilet tuh ada tempat sampah, ada air juga, air mengalir, ada tisu, lalu ada wastafel, dan yang tahu adalah ada pencuci kaki sini. Jadi misalkan mau buat wudhu atau apa, jadi yang akan cuci kakinya ini buat cuci tangan, cuci muka di sini, untuk yang kaki di bawah itu tidak harus repot-repot. Tahu untuk sampingnya ini tertutup begini, harusnya ini ada jendelanya tapi tidak bisa dibuka karena demikian namanya
pokoknya ada yang bisa dibuka di bawah ini. Nah, kebetulan dibuka, panelnya dibuka, terus ada jendelanya, tapi ini panelnya terkunci gitu. Jadi ya mungkin untuk keamanan juga biar enggak mengeluarkan anggota badan di kereta yang sedang berjalan gitu. Ya, teman-teman, ini jam 11 kurang sudah tiba di stasiun Cirebon. Ini aku di dalam aja karena dia sangat sebentar dan pintunya otomatis dibuka ditutup oleh kereta konduktor di kereta makan. Jadi nanti pintunya tertutup sendiri gitu. Biar enggak ini di luar peninggalan di luar gitu ya. Ini calon penumpang kereta apa ini di sini? Cukup ramai ke arah Jakarta. Ya. Bentar kayaknya tutup sendiri. Situasi di dalam masih sepi banget. Tunggu dalam aja. Tipsnya kalau mau buka tutupnya cepet, pencet ini ya, pencetnya 2 kali, jadi buka pencet tutup pencet lagi gitu. Ini kereta api premium Kutoarjo, berarti kereta api Sawung-Gawe utama penuh dengan penumpang arus balik. Sebetulnya aku lihat penuh dan masih ada yang naik lagi dari Cirebon. Ini sudah berangkat lagi dari stasiun Cirebon dan habis ini akan melaju sampai maksimal kecepatan di 120 km/jam. Kita tunggu dulu sampai seberapa cepatnya dan seberapa antengnya naik kereta ini. Tadi sepanjang Jakarta sampai Cirebon kereta ini tidak berhenti satu sekali pun, tidak ketahan pun, stansnya pun tidak, dan sudah menyusul beberapa kereta seperti kereta Serayu, terus Pandalungan, Ciremai, terus ya pokoknya ada beberapa kereta yang disusul oleh kereta ini karena seharusnya yang kereta Argo, kereta unggulan, jadi waktu tempuhnya dipersingkat. Nanti di Tegal akan menyusul kereta api Majapahit. Majapahit itu kelas ekonomi New Generation juga. Penumpang tidak bertambah dari Cirebon, bertambah 1. 107 km/jam, masih anteng banget nih. Ya enggak banget sih, tetap enggak bisa seanteng MRT Jakarta atau kereta cepat, tapi tetap untuk ukuran kereta konvensional ini sangat anteng. 108 ya, pokoknya pelan-pelan akan bertambah sampai mendekati 120. Banget di lintas ini yang baru bisa maksimal 120. 109 naik lagi. Oh ya, untuk pendinginan suhu udara di kereta ini pendinginannya cukup baik. Dulu kan aku sempat ada kendala di AC-nya yang kurang dingin pas naik aku tuh bangga pas awal banget. Tapi ini di sini sekarang sudah lebih baik lah ya, tidak dingin banget tapi tetap merata dan tetap nyaman untuk perjalanan malam gini. Tapi kalau siang sih kayaknya pas-pasan sih, mungkin bisa diatur lagi kalau siang. Bertambah sampai 112, tadi udah 112, itu 112 km/jam dan masih sangat anteng. Teman-teman dengan sekali suaranya. Nah ini teman-teman sudah sampai di kecepatan yang hampir maksimal, ini sudah 118 km/jam dan ya bisa dirasakan, dilihat dan didengar sendiri. Lumayan anteng tekan relnya, makanya kalau relnya mulus gini nih ya anteng, tapi kalau ada goncangan kecil aja kerasa banget gitu. Tapi overall udah improvement banget lah dari ini sebelumnya, generasi sebelumnya. Udah patut diapresiasi dan semoga bisa terus ditingkatkan. Sama ini yang jadi masalah juga, masalah kecil tapi ya ini masih bunyi ininya, tirainya. Mungkin bisa dikasih karet atau apa di sekitar sininya nih, karet atau pokoknya untuk meredam suara lah.
karena ya bisa walaupun kecil tapi bisa lebih anteng, bisa lebih senyap kalau nggak ada suara yang nggak perlu kayak gitu. Ini lagi anteng nih kayak gini suaranya krak nah gitu. Cuman suara sambungannya itu pun halus banget karena sambungannya juga halus nih. Rel Cirebon Tegal yang menurutku rel yang cukup bagus sih untuk di Pantura. Cirebon Tegal, terus Cirebon Purwok, kalau jalur selatan kayak daerah Koya Kutoarjo itu lumayan bagus relnya. Untuk kecepatan maksimal sampai 120 tuh sangat bagus. Terus juga Solo Madiun lumayan bagus. Solo Madiun ya, pokoknya ada beberapa rel yang memang rel yang mungkin agak lama kayak dari Jakarta Cikampek itu rel lama jadi agak berisik suaranya, dan ada beberapa yang lebih baru yang udah diganti atau memang baru double track jadi lebih mulus suaranya, lebih minim goncangan lah. Efeknya juga kerasa banget untuk apalagi untuk sarana new generation yang kayak gini. Oh iya, kelupaan karena dari tadi ngurusin amaran dari temen-temenku ya. Dari awal udah dibagikan selimut standar sih, untuk selimutnya masih setara dengan kereta eksekutif lainnya. Ini langsung kita ketek dulu. Selimut kain yang cukup besar dan cukup tebal dan tentunya wangi. Untuk kalau bantal nggak ada ya di kereta eksekutif, dah nggak ada bantal sejak beberapa tahun lalu. Selimut ini fasilitas yang ada digunakan di kereta saja, jadi tidak untuk dibawa pulang ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang udah jam 11:30 malam dan mungkin setelahnya aku bakal banyak tidur, tapi tetap videonya tetap akan lanjut sampai stasiun saya turun nanti di Surabaya Pasar Turi. Dan sekarang udah kayaknya udah ada yang ngirimin ke aku lagi, udah aman lah, udah insya Allah udah pada tidur teman-temanku. Oke, tapi sebelumnya aku mau nyampein dulu kesan atau pendapat dari perjalananku kali ini. Mungkin walaupun belum sampai tapi udah mau separuh jalan, mungkin sudah bisa disimpulkan ya. Jadi pertama kita bahas dari sarana kereta dulu, karena ini nilai jual dari aku anggrek sekarang ini ya, salah satunya ya keretanya ini ya. Alhamdulillah pada akhirnya bisa dikatakan sang raja kembali bertahta. Raja Pantura, raja kereta di Jawa itu kembali menggunakan rangkaian yang paling bagus di masa sekarang ini. Walaupun dulunya sempat dipinjam oleh tipe lain, oleh Daop Jogja, yang mana Daop 6 Jogja itu relatif bisa dibilang paling menguntungkan ya untuk saat ini, karena jaraknya tidak terlalu jauh dibandingkan Jakarta Surabaya. Penumpangnya ramai terus dan tarifnya tidak terlalu beda jauh, jadi KAI bisa lebih untung di rute selatanan gitu. Dan cuma juga rata-rata ya full Jakarta Jogja atau Jakarta Solo gitu ya, tidak ada penumpang kayak anggrek kan kebagi kayak Jakarta Semarang, Cirebon Surabaya kan tidak terlalu full gitu, full trip takutnya. Sampai kan di luar ada tulisan Argo Perumahan Anggrek di dinding luarnya itu, tapi dihapus, dihilangkan, sayang sekali ya itu, karena agak kursa-kursu dari awal bikin gitu, ternyata langsung dihapus padahal belum operasional ke Argo Anggrek gitu kan ya, sayang, sangat sayangkan gitu ya. Akhirnya setelah angkutan barang ini ya sepertinya akan paten di Argo Anggrek ini ya. Dari kenyamanan kereta ini sendiri udah bisa dibilang ini yang paling nyaman sih untuk generasi terbaru dari kereta eksekutif ya. Ini cuman kalau kayak gini aja jalan relnya kurang bagus itu maka akan gotok-gotok nih. Tapi selain itu ya aman aja ini nih tuh lewatin rel yang lurus ya, halus dan senyap gitu. Fasilitas hampir semua berfungsi, bahkan sampai wifi pun aku nggak expect ada wifi yang bisa
nyambung, bisa digunakan deh, karena sebelumnya wifi 3 itu nggak pernah bener lah istilahnya. Sekarang semoga bisa lebih konsisten dipertahankan terus kualitas wifi-nya ini. Terus ada sedikit setan nih kayak di sini bagian sini itu kalau goyang dikit tuh bunyi. Jadi ya nih yang depan ini bunyi nih, aku goyangin. Dia takutnya ada kaketnya, ada kaketnya yang di sini tapi di depan nggak ada, jadi ya bunyi gitu. Ya, semoga bisa diperbaiki lah semua di karet karena ya sangat ganggu kalau menurutku. Kalau malam kereta udah tantang-tantang gini, orang tidur tapi ada bunyi ketek-ketek gitu. Terus apa ya udah, mungkin itu aja sih untuk depannya. Aku expect karena harga tiket kereta ini cukup mahal ya, semoga bisa dipertahankan varietasnya ya. Terus untuk kereta api lainnya yang tidak terlalu mahal, yang di bawahnya lah istilahnya lah. Untuk kereta lainnya ya semoga bisa bertahap diganti ke kereta yang seperti ini, tapi juga tarifnya tidak terlalu mahal, tidak terlalu naik tinggi gitu. Karena ya udah mahal, kereta eksekutif sekarang tuh menurutku udah cukup mahal dan sudah sepantasnya diganti yang kayak gini. Contoh Argo Semeru, Bima, Argo Wilis, Turangga, Gajayana, lalu apa lagi yang belum ganti, Brawijaya. Nah itu aku expectnya bisa diganti yang paling enggak segini lah pakai ini, karena harga tiketnya udah cukup tinggi. Terus juga rute laris, semuanya rute laris ya. Terus juga untuk kereta ekonomi, semoga kedepannya tidak ada lagi ekonomi yang non subsidi tapi duduknya tegak. Jadi ya minimal premium, minimal banget, dan syukur-syukur bisa jadi yang new generation stainless steel juga kayak Majapahit. Terus juga mungkin bisa ditularkan ke kereta lain kayak ke apa lagi yang belum, Pasundan, Matarmaja, itu kan kereta jarak jauh tapi masih tegak dan cukup mahal. Terus Logo juga, nah itu Logawa, apa lagi ya, ada berapa lah pokoknya. Nah, semoga bisa terus tingkatkan lagi di keandalannya terutama ya, karena aku sempat dengar juga kereta stainless new generation ini sempat ada beberapa yang recall ke Inka, dipulangkan ke Inka. Jadi ya semoga ya tetap bisa terjaga kualitasnya, jadi tidak perlu recall lah. Ini recall juga akan menghambat perkemajuan sarana untuk ke depannya. Ya mungkin gitu aja sih untuk kesanku dari perjalanan ini dan ekspektasi atau harapanku dari permajaan yang dilakukan oleh KAI saat ini. Itu cuma terus videonya sampai selesai karena walaupun aku istirahat dulu, tapi videonya tetap akan lanjut sampai aku tiba di Surabaya Factory nantinya. Oke, saat lagi akan melintas langsung di stasiun Tegal. Nah ini salah satunya kereta yang melintas di stasiun Tegal, tidak berhenti adalah kereta Aku Angke ini. Terus melintas langsung di stasiun Tegal. Menyusul kereta api Majapahit kelas ekonomi new generation. Jadi sama kayak ini luarnya, tapi dalamnya juga beda, di tutupnya aja lebih banyak, tapi sudah maju semua arahnya. Kinclong pokoknya. Di sebelah ada parkir kereta api Kaligung tujuan Semarang Poncol PP. Kereta lokal mewahnya tahap 4 ini. Ada gerbong yang di Baliasa Tegal atau keluar dari Baliasa. Oke teman-teman, nih udah masuk ke wilayah tahap 8, masuk wilayah Jawa Timur di sekitar setelah Cepu ini. Jadi aku tadi tidur terus dari setelah lewat di Tegal, tadi berhenti di Pekalongan sama Semarang, aku nggak lihat ya, jadi pokoknya berhenti ada penumpang yang turun, jadi ini nggak terlalu banyak sekarang penumpang yang tersisa. Dan ini setelah makin malam makin gelap, aslinya ternyata dingin, lumayan dingin lah.
mungkin bisa dikatakan dingin banget kalau untuk orang-orang tertentu. Jadi ya untungnya sudah ada selimut lagi di kereta, jadi sedikit mengurangi rasa kedinginannya ya. Dan ini malam-malam ya, gini lah suasana perjalanan kereta malam, anteng banget karena larinya walaupun hanya 100 tapi anteng sini, benar-benar kecil banget suaranya Pak, senyap banget bandingkan dengan tadi waktu awal di daerah Daob 1, Daob 3 sebelum Cirebon itu agak berisik. Sedangkan yang sekarang ini ya apa, benar-benar lempeng gitu ya, ini apa, ngurus gitu, jadi jalannya ya anteng aja gitu karena relnya juga bagus dan mulus gitu. Ini penerangan sekali, penerangan mode redup, mode malam. Mungkin aku akan lanjut tidur lagi setelah ini sampai nanggung, kita masih jam setengah lagi nyampe ke Surabaya. Oh, itu ada sedikit kendala di display itu, ada time of arrival atau kode kedatangan yang tidak muncul, terus posisi apa real time stasiun juga tidak muncul, yang sekarang di lewat stasiun mana tidak muncul tuh dalam perjalanan aja tulisannya. Jadi mungkin entah karena GPS-nya atau apanya lah di sistem kereta ini. Oke teman-teman, ini udah jam 4.15, udah lampu udah dinyalakan lagi, posisi udah lepas dari stasiun Lamongan arah Surabaya, mungkin sekitar 20 menit lagi ya, pas setengah 5 nyampe ya. Pokoknya perjalanan naik kereta aku anggap ini menurut masih sangat worth it, sangat nyaman, dan apa, kalau dapat promo seperti saya ini sangat layak dengan harganya segini. Tapi kalau dengan harga normal di 700.000 mungkin agak mikir-mikir lagi ya kalau saya. Tapi kalau untuk orang tertentu ya bisa aja ini kereta yang pilihan yang pas, yang nyaman gitu. Terus mungkin segitu dulu ya video dari saya, nanti saya lanjut lagi pas udah mau turun di Surabaya Pasar Turi. Terima kasih buat yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa terus dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar saya dapat membuat konten yang lebih berkualitas lagi. Juga terima kasih untuk kru yang bertugas pada malam hari ini, dan terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon koreksinya. Dan berhubung ini masih suasana bulan Syawal, jadi saya sekalian mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman Muslim, dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat dipertemukan lagi di puasa dan lebaran berikutnya. Oke, simak terus video saya kali ini. Nanti saya akan lanjutkan sampai saya tiba di Surabaya Pasar Turi. Teman-teman, saat ini jam 4.35. Alhamdulillah tepat waktu saya sudah tiba dan selamat di stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini dari bawaan saya masih banyak nih dari teman-temanku. Mungkin segitu aja untuk video perjalanan saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada info buat posisi tempat duduknya untuk kereta api Argo Anggrek dengan nomor KA. Ya pokoknya yang KA kereta pagi, KA1 dan KA2 itu nomor satunya di depan. Ini kan arah Jakarta kan arah ke sana, balik. Nomor 13-nya di belakang, ini sedangkan nomor 1 di depan. Itu untuk KA1 dan KA2. Jadi yang rangkaiannya ini kebalikannya. Ini kan 13 di ini, KA4. Sedangkan yang KA2-nya 13 di depan. Jadi ya, KA3-nya 13 di depan. Jadi KA2 dan KA1 itu nomor
kecil, nomor 1 di depan. Sedangkan kebalikannya KA 3 dan KA 4 kereta yang malam itu nomor 13-nya di paut depan. Kalau di depan baik yang arah Jakarta maupun arah Surabaya, karena ya pokoknya dua angka ini posisinya berbeda lah, bertukaran arah, posisi tempat duduk 1 dan 13-nya gitu. Itu aja ya dari tips dari saya kalau barangkali ada yang nanya posisi tempat duduk gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup lagi video ini. Oke teman-teman, terakhir aku mau ngasih info kalau untuk Akbobo Anggrek ini luxury-nya masih menggunakan luxury yang lama, luxury generasi 1 dengan tempat duduk 11 sebanyak 18 seat. Jadi masih kereta yang luxury yang luas, yang lebar duduknya, walaupun ada yang sebagian masuk sebagian mundur. Dan luxury-nya ada 2 kereta, luxury ada total dari 36 tempat duduk yang tersedia di satu perjalanan ini luxury sleeper 2, dan sambungannya juga sudah ikut sambungan yang akorden yang baru ya.